waktu di press conference, Clifford juga bilang, dia bilang ini pemain lokal, ini pemain naturalized player. Kenapa mesti takut bicara kayak gitu? Ya artinya gue sih tetap menghargai bahwa ini binaan klub Liga 1. Kalau gua itu yang yang bilang itu kita bedakan dulu lebay lo gitu aja. Lebay lo gitu aja. Lebih juga menghargai klub Liga 1 ya. Halo Sobat Kopelmania, kali ini secara khusus gue Caca menjadi host untuk pertama kalinya di channel ini untuk menambah kesegaran para penikmat sepak bola Indonesia. Sudah. Sambil ngopi, kita ingin bahas sedikit tentang review pertandingan melawan Cina kemarin dan preview jelang melawan Jepang. Tapi gue nggak sendirian di sini. Saat ini gue bersama penikmat dan penggila sepak bola. Ada Pak Lano. Assalamualaikum. Ada Pak Ferry. Assalamualaikum. Ada Bang Tovan dan ada Kak Gian. Halo. Seperti apa pembahasannya? Kita mulai aja sekarang. Jadi Pak Ferry, jalannya pertandingan secara overall saat melawan China kemarin itu seperti apa? Ya kalau dilihat dari statistik sih Indonesia dari position kalah ya sama Cina. Tadi kan buat apalah artinya menang position kalau pertandingan kita kalah. Tapi sekarang pertandingan yang penting nggak ada position, yang penting kita bisa menang. Dan kan yang kita harus ketahui bahwa bagi Indonesia kan pertandingan lawan Cina kemarin kan bisa dikatakan sebagai pertandingan mati ya, pertandingan yang krusial. Di mana kita harus memenangkan pertandingan itu. Dan saat itu juga ya Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang bermain di GBK. Akhirnya apa yang diharapkan terjadi kan, meskipun ya kita bermain kemarin kan sebelum pertandingan kan ada sedikit masalah ya kan. Ternyata dengan Clifford menurunkan pemain binaan dari Liga Indonesia satu, ternyata Indonesia bisa bermain bagus dan bisa menang. Intinya kita bisa menang. Intinya bisa menang ya? Iya. Kalau kemarin tuh kita kalah posisi nih. Posisi kalah. Iya, kan nggak penting lah posisinya, penting menang aja lah. Itu aja. Kalau menurut Kak Gian gimana Pak? Hah? Menurut Kak Gian? Ya nantengnya aja Gian cool bener ini. Tambah lagi. Melawan China itu seperti apa kemarin? Pertandingan kemarin. Iya. terkesima ya. Namanya Caca. Iya udah kenal. Belum Udah bosen ngobrol sama Caca. Bisa beralih ke lain hati. Enggak. Maksud jaron terus? Enggak. Caca dong. itu urusan belakang aja ya? Kalau pertandingan kemarin ya sebenarnya ya cukup memuaskan ya. Kita bermain cukup taktis juga terus itu juga kita sebenarnya sih kalau boleh jujur Cina juga nggak ada spesialnya gitu loh, ranking 91 tuh 94 tapi nggak ada, bukan kayak menggambarkan tim yang berada di kelas 100 besar. Di satu sisi juga Indonesia kemarin malah sebenarnya gue berani bilang kita cukup bermain kita dibilang main menyerang banget juga enggak, tapi kalau dibilang bertahan banget juga enggak. Cuma kita saat bertahannya sangat compact, sangat sistematis. Dan yang gua poin utamanya adalah Egy sama Kambuaya beneran improve banget ya, benar-benar improve banget. Justru benar-benar salut ya sama Egy Kambuaya, terutama juga buat coach Oldari Kering di mana dia bisa mengembangkan potensi dua pemain ini. Karena selama ini yang kita lihat dari Egy kemarin ya, salah satu poin utama yang benar-benar menurutku improve banget tuh pergerakan tanpa bolanya, dimana dia bisa pintar dia cara ngekspos ruangnya, dimana cara dia main di ruang antar lininya, dimana cara dia main efektif 1-2-nya juga sama Ole kan. Dan itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya para pemain lokal ini kalau diberi kesempatan tuh juga bisa, asal mereka di klubnya dikasih pelatih yang benar sehingga mereka bisa lebih berkembang. Dan gue sepakat juga sama Clifford, di samping kita bisa menang, tapi Clifford dia bilang kan kalau semua pemain bakal dapat kesempatan yang sama, dan gue berharapnya banyak pemain-pemain lokal juga bisa dikasih kesempatan sama gitu. Oke, menurut kalian nih gimana sih peran Emil ketika menggantikan Paes dan Kambuaya yang sukses menggantikan Marcelino? Saya lagi nih. Ya kalau saya sih lihat Emil kemarin tidak terlalu banyak kerja karena memang lihat sektor belakang Indonesia sudah sangat kuat kan. Artinya kan di pertahanan itu kan dimulai dari depan, ya kan. Kemudian tengah, kemudian di sektor pertahanan. Ya, pertahanan kita kemarin sudah bagus, kiper tidak terlalu banyak kerja ya sebenarnya. Artinya kemarin kita lihat Emil juga pemain pelan-pelan bagus. Di debut pertama kita dia bagus. Tapi kelihatan bahwa pengalaman dia bermain di Eropa kelihatan benar gitu kan, kelihatan banget.
ya kalau kita nggak boleh membandingkan, tapi dengan Paes menurut saya ya sama-sama berkualitas lah menurut saya kan, sama-sama memang untuk tim nasional mereka cukup bagus. Kalau kamu sih ngeliat, saya masih seperti itu sih. Tapi gue mau komentarin dulu ya, pertandingan kemarin tuh gue masih belum puas sebenarnya. Menang iya, bagus menang, selamat ya. Tapi harapan gue kan dari awal gue bilang bahwa gue harapnya 2-0 minimal kan, menang sama lawan Cina. Nah itu yang ternyata nggak seperti ekspektasi gue ya. Kenapa gue bilang begitu? Tadi kan kamu bilang bahwa kan, tadi bilangnya bahwa posisinya kita kurang, kita kalah sama Cina. Tapi juga perlu disorotin ketika oleh Romani sebagai striker dengan bermain 3-4-3, di mana 3 depan itu kan 2-nya sayap ya, dianggaplah second striker atau winger strikernya. Oleh pun cenderung bermainnya sebagai winger striker, jarang selalu ada bola di bawah pinggir sama dia kan. Nah ketika di bawah pinggir itu kan mestinya yang jadi wingernya masuk dalam dong menjadi ini, tapi kan berapa kali dia meng-crossing ke daerah kosong istilahnya. Terus beberapa situasi juga kalau kita lihat ini sebenarnya masih apa ya, dari zaman Sintayong udah ada dan masih terlihat di laga kemarin. Masih penyakit nih. Iya. Di mana kita kalau misalkan lagi fase transisi nih, kita lagi serangan balik. Problem kita adalah kenapa di fase ketiganya kita selalu kalah jumlah pemain. Seharusnya kan kalau kita mau cetak banyak gol, minimal kan kita ada punya 4 atau 5 pemain lah di depan di sepertiga akhir kan. Tapi pada kemarin kadang cuma Ole doang yang di depan atau bahkan yang disupport sama Egy, jadi cuma 2 doang. Dan kalau kembali ke kiper tadi Emil, kayaknya Emil perlu dikasih menit bermain lagi. Karena kan perlu. Next nanti kan lawan Jepang itu kan kita nothing tulus. Apalagi kita kan sama Juventus kan. Tapi Itali mah kalau kiper nomor wahid lah, nggak ada yang kalah. Dia kan baru Juventus tuh ya. Iya, dia walaupun dia udah udah berkelana kemana-mana, cuman kalau di timnas dia masih harus dikasih lagi gitu. Gue kali ini agak kelihatan sama yang dulu bilang Justin bahwa lebih bagus Martin Paes timbang Emil. Enggak, gue bilang lebih bagus Martin Paes. Seri B Italia masih lebih tinggi daripada MLS. Wow, iya sih. Betul. Bukan Emil berarti. Gue bagusan Emil. Memang tetap kita harus ngasih menit bermain lah. Yang imbang lah, yang impas. Apalagi nanti Jepang nanti kan udah nanti tulus ya. Iya, kalau gue sih ya kita sama-sama bangga bisa melahirkan seorang Emil dan Paes itu aja kan. Keduanya sama-sama buat kepentingan tim nasional ya. Artinya kalau gue berpikir gitu aja, nggak terlalu mau membandingkan bagusan ini bagusan itu. Kalau gue sih nggak berpikir itu bahwa ternyata Emil maupun Paes bisa masuk di skemanya Kluivert dan Alex Pastor, itu aja. Ya aturan mainnya lah pokoknya. Tapi Emil kemarin kelas tuh save-nya tuh, yang pakai satu tangan itu. Iya. Tapi hampir ada blunder ya ketika dia sama Jay nggak ada komunikasi kan itu. Ya tapi itu kan satu dari 1000 yang dilakukan Emil yang terbaik, itu aja kalau gue sih ya. Ya sih yang gue kemarin yang agak terkesima sih dengan si Kambuaya aja. Kambuaya Egy Yakob. Ya, Kambuaya memperlihatkan di situ bahwa dia tajam untuk melihat kondisi ke depan. Satu dan jiwanya sebagai seorang kapten di Dewa United ya juga ada di situ. Jadi ada dari yang menarik kemarin sih yang gue lihat kemarin di pertandingan kemarin ketika Kambuaya diganjal nunggu VAR, artinya VAR si teman saya Gian teriak penalti, akhirnya doanya dia sampai ke sana, sampai ke GBK, artinya penalti. Jangan ya BK yang sudah pusing orang nih. Iya, dan saat itu gue udah feeling kok yang ngambil si Ices kan. Iya. Waktu itu udah Ices udah megang bola kan, udah gini kok. Akhirnya sama Egy lagi di pinggir si Kambuaya teriak, "Ole!" ya kan? Ole. Kedengaran itu, udah banget jelas gue. Wah, gue katanya si di shoot lagi berdua sama si Ole, berarti yang ambil Ole nih gitu. Berarti kalau benar berarti Ole bisa memerintahkan Ices supaya yang eksekusi jangan lu deh, Ole aja deh. Ternyata benar kan feelingnya kamu aja, ya udah Ole aja. Pemain binaan Liga 1 ternyata kalau dikasih waktu bermain oke Om ya. Iya. Dan itu kan sebenarnya kan sesuai dengan kesyaratan dari Kluivert kan, bahwa dia lebih mengutamakan pemain yang punya menit. Ya benar juga sih, meskipun satu pemain yang dikit menitnya kayak si siapa? Si Sananta main.
Turek akhirnya nggak main juga Nggak kan, main ya kan. sih. Ya artinya bahwa ya konsisten lah menurut saya. Ini sebenarnya sedikit menunjukkan ya bahwa ketika Kluivert ini lebih konsisten lah pemilihan pemainnya daripada Coach Sintayong ya. Iya, Maksud iya. aku, Iya, iya. aku mungkin salah satu yang gue kritik dari Coach Sintayong dibanding Kluivert ya. Siap-siap nih, di Ya, K-pop nih. lebih Iya, apa ya? iya. Kita harus akuin dari 3 laga pertama Kluivert ya. Kluivert ini lebih apa ya? Lebih sedikit lebih objektif lah dalam pemilihan pemainnya kan. Dimana yang nggak maksimal kayak Rafael Strike nggak dipakai sama sekali. Terus beberapa pemain yang harusnya dapat kesempatan kayak Egy sama Kabuaya akhirnya dikasih lagi. Nathan juga nggak masuk. Ya Nathan juga dikasih 1 kesempatan doang mainnya. Dia udah main Iya. ya, main ya. Iya. Soalnya nggak masuk DSP Kalau juga. Australia yang masuk Nggak masuk DSP juga. Iya, maksudnya apa ya? Cukup salut lah sama coach kali ini ya, di mana mau sedikit objektif dalam pemilihan pemain. Iya, setuju saya, setuju benar saya. Setuju. Jadi nggak kebawa apa namanya Sintayongismenya nggak kebawa sama Iya. Kluivertnya gitu. Benar. Pelan-pelan sudah mulai inilah. Aman nggak? Gue ngomong Sintayongisme ya. Ntar. Ada lagi Cah? Ada dong. Jadi for your information guys, Bang Iya. Tovan ini FYI ya? FYI. FYI ya? Iya, Gen Z banget. For your Sama lagi. information. Dia juga No problem. Soalnya gue sama dulu sama. Anak Jaksel, beda kumis. Bang Tovan ini kan sering ngikutin event-event besar. Nah, gimana Bang pengalamannya mengikuti event-event besar tuh gimana? Kalau yang terbaru sih Peparnas kemarin ya, bukan Paralimpiade Nasional. Jadi atlet-atlet disabilitas tapi tingkatnya nasional. Seperti Oke. itu. Nah, ya kalau kemarin sih saya cuma jadi LO, license officer. Cuman yang lebih berkesan itu waktu Piala Dunia U17 saya jaga di lapangan latihan. Lapangan latihannya para pemain yang main di Bandung. Kayak ada Jerman. Argentina, ada Jerman. Terus Spanyol juga ya? enggak Spanyol kalau nggak Spanyol salah di Solo ya mainnya di ya? Solo kalau nggak salah. Senegal tuh yang paling kocak Senegal dia sholat berjamaah di lapangan, kita udah nyiapin ini, udah Musola. nyiapin musola. Iya. Wah dia nggak mau, kata pelatihnya tuh pakai kopi hitam kayak marbot masjid lah. Iya, iya. Stylenya tuh mirip banget kayak gitu. Tapi emang sengaja milih lapangan. Maunya di lapangan. Emang sengaja. Ah, sengaja dianya mau gitu, kita nggak usah, maunya di sini kata dia gitu. Cuman satunya pemain Senegal tuh nasionalismenya tinggi, jadi sebelum latihan tuh mereka nyanyi lagu bangsanya dulu. Ya cuman kita nggak berani merekod, nggak boleh. Kita kalau volunteer di situ cuman boleh ngambil 3 kali gambar. Pertama pas datang, latihan sekali, sama pulang. Itu buat laporan sama supervisor kita. Iya. Oke, lanjut ya, guys. Menurut kalian, apakah Egy Maulana Fikri mendapatkan tepatnya di starting 11 Patrick Kluivert? Pak, Maulana. Kalau gue bilang belum aman dia ya. Any given time bisa digantikan juga tetap sama Ragnar. Ya lupa Ragnar nih. Dia kan nggak main. Mungkin dia dari Jepang bisa main dia nih. Harus sakit om, Sakit ya? harus sakit, nggak bisa. Dia bawa dulu aja lain dong. Jinai. Nggak tahu kenapa dia mulai. Jinai. Dia virus, bukan Virus, patah bukan tulang. patah tulang, Pak. Mulai pertengahan Maret virus. Virus apaan tuh? Kan gua Jinai. telepon ya ntar ya. Saya tahu waktu saya kecil lagi masih ada ya Pak? Masih. ada. Masih ada. Jadi Sekarang sebenarnya kalau Sekarang juga ada Abaroid, nah tinggal milih yang mana tuh? jadi kalau nggak dari situasi sih, menurut saya sih Egy masih tetap dapat starting 11 sih. Masih. Masih lah, kalau misalnya Ragnar masih belum bisa tampil ya, masih itu Egy. Soalnya Egy kemarin kan juga seperti yang ngomongin Dian kan, Egy juga tampilnya Tapi kan eksplosif. lawan main berubah nih Om. Kalau gue bilang Jepang mainnya lebih cepat, ya kan? Hmm. Nah jadi kenapa gue merasa bukan Egy yang main nanti, tapi Beckham bisa jadi, atau malah Yance. Sorry. Sumpah aku belum bisa bedain Yanca sama Jangan Jakob. kan, Iya. ini aja masih bingung, Dia masih bingung. Saya masih bingung. Saya masih bingung nih yang mana nih. Bisa jadi yang main kemarin Yance taunya, Iya. namanya Yakob. Ya kita juga nggak bisa bedain mana Joshua mana Gian ya. Nah iya, ini aja kita agak sulit. Joshua sama Gian. Satu nggak terawat Om. Nah ini siapa nih? Tuh yang sebelahnya Sananta tuh. Ini Yance. Kalau Yakob gimana? Lagi 8 ya. Nggak ikut ya. Nggak, tapi gue nggak tahu, ini feeling gue ya. Kalau lawan Jepang pasti ntar ada perubahan pemain.
bahwa akan cari pemain yang lebih bisa, karena kan ini tendensinya kan Oli itu mainnya suka ke pinggir ya, suka main agak winger striker lah hitungannya. Dia bukan 100% target man. Jadi akan perlu ada second striker atau winger striker yang juga bisa mengisi kotak penalti. Oke. Andai kata ada pertukaran gerakan gitu loh. Oke, tapi potong dikit dong. Sepanjang gue ngikutin turnamen sepak bola, ketika pemain sebelumnya pemain cadangan, dulu cadangan kita ngomong sekarang kan super sub ya, cadangan. Tapi ketika cadangan itu masih bagus dan posisi cadangan itu posisi intinya tidak ada, dia akan dimainkan dulu di starting 11 pertama. Ya. Oke. Next, pasti dia kasih kesempatan dulu nih, karena dia kan kemarin bermain bagus nih, kasih kesempatan starting 11 untuk lawan Jepang, Edi. Ya, kan? Ya mungkin kemarin menit waktunya nggak sepanjang yang kemarin, mungkin akan dibagi lo babak pertama aja deh, babak kedua dikasih ini, tapi nggak mungkin yang baru ini langsung bisa. Oh iya, kalau itu ya. Kalau yang sepanjang pengetahuan gue ya, gue ngeliput bola kayak seperti itu, kayak dibikin itu dulu, jadi itu dulu, kayak nanti habis itu, jadi itu juga buat mengasah kemampuan Egi, artinya dari sisi mental, sisi kepercayaan diri, biar dapat semuanya. Sekarang kan kalau pemain sejago apapun, teknik sehebat apapun, kalau kepercayaan dirinya nggak ada kan, nggak sama aja bohong. Ya kan, artinya itu. Nah, sekarang mungkin saatnya lawan Jepang itu memupuk kepercayaan diri pemain binaan Liga 1. Saya nggak mau ngomong pemain lokal ya, pemain binaan Liga 1. Tapi apa bilang lokal? Waktu di press conference, Lampard juga bilang, dia bilang ini pemain lokal, ini pemain naturalized player. Kenapa mesti takut bicara kayak gitu? Ya artinya gue sih tetap menghargai bahwa ini binaan klub Liga 1. Kalau gua itu yang yang bilang itu kita bedakan dulu lebay lo gitu aja. Lebay lo lebih juga menghargai klub Liga 1 ya. Enggak, gua bilang sekarang lebay lihat yang bilang gitu. Mau salah itu bilang gitu. Katro ya. Oh, nggak ikut ikut. Katro ya. Katro ya. Jadi ya mungkin Lokal, dikasih kesempatan lagi untuk memupuk mentalitas dan kepercayaan diri. Mungkin ya, kalau gua berpikir mungkin formasi yang kemarin bisa dipertahankan di samping 11 ya, bisa dipertahankan kalau memang kondisi pemain semua bagus. Kalau omset kayak gitu sih. Oke. Tadi kita udah bahas lawan China, sekarang kita bahas lawan Jepang. Oke. Oke. Untuk lawan Jepang nih bagaimana menurut kalian? Karena lagi ini kan sudah menentukan lolos ke Indonesia kan? Karena sudah dipastikan Indonesia lolos ke ronde keempat. Menurut kalian tuh gimana? Iya, sebenarnya sih Jepang lawan Jepang sebenarnya kan kita udah nggak ada. Udah nothing tulus. Artinya kalau dijadiin aja lawan Jepang tuh sebagai pertandingan. Jadi nggak barang menang. Iya nggak, artinya pertandingan yang nyari menang lah. Menang. Dan soalnya gini loh, pelatih Jepang kemarin juga merasa kecewa dengan nggak bersih. Jepang bisa nggak, artinya kan ada kekalahan, ada noda kekalahan dari Australia. Ya mungkin Jepang juga pasti akan main serius juga. Ya udah, Indonesia harus main serius meskipun nggak menentukan lagi ya. Tapi ya tetap harus mengerahkan pemain yang terbaik juga lah. Biar ini jangan sampai di sini kan kita udah kalah 4-0. Ya tapi di sana juga kita ditutup pertandingan di grup C dengan kekalahan yang besar juga kan nggak mau juga dong. Ya kan. Artinya biar itu nggak menentukan, tapi kalau kita sampai kalah di luar. Ya ada sedikit yang baru gitu, cuman formasinya agak-agak baru, cuman paling nggak jangan sampai kalah nih. Kalau bisa sih menang, maunya mah begitu. Gua sih mikirnya menang gitu. Biar nggak menangis ya. Iya, biar nggak menangis dan menanggung malu. Bocorannya sih gitu, Clifford sangat optimis ya. Bocoran. Bocoran dari langit mana nggak tahu gua gitu aja kan. Bisikan Soekarno lagi tuh. Bodong, ya kan? Lagian gimana kalian? Untuk besok? Lawan Jepang. Iya. Gue kebetulan Ada cukup memperhatikan dari warung depan ini nih. iklan bentar. Ya Oh, elah. Iklan bentar. Oke. Bang Tovan boleh diminum sih? Apa? Gue ini kebetulan siap. Iya. ngeliat apa ya? Kebetulan nonton Jepang juga ya. Sebenarnya ya apa ya, bisa dibilang sih emang ini bukan tim utama ya. Maksud gue meskipun itu bukan tim utama tapi kan Ada pajaknya dulu. apa? Udah belum? Wah, nuhun pisan. Usus. Produser kita baik banget emang. Parah. Usus. Mana sih?
Lanjut aja yang jelasnya apa nanti? Tadi gimana bilang? Sebentar. iklan. Ya. Ya. Ngeliat Jepang sebenarnya emang bisa dibilang ini kan bukan squad full utamanya ya, karena hampir ada 8-9 pemain yang nggak dipanggil. Tapi yang gue lihat dari Jepang adalah meskipun beda pemain, profil pemain yang dipanggil untuk menggantikan para pemain utama ini tetap sama gitu. Dan ya kita harus apresiasi juga ke Jepang ya, dimana mereka punya, bisa dibilang bukan pemain utama tapi levelnya tuh bisa dibilang udah level Eropa gitu loh. Kan pemain-pemain baru ini juga ada sekitar 7 sampai 8 pemain baru, dan 3 atau 4 itu main di Eropa. Sisanya adalah pemain J-League. Terus yang gue lihat dari Jepang juga adalah, ini sih sebenarnya kita nggak bisa remehin juga ya, karena sempat sekilas nonton pertandingan lawan Australia kemarin, meskipun mereka bukan pakai pemain utama, balik lagi tetap bisa menguasai pertandingan. Kalau Australinya gitu loh yang dipaksa untuk bermain bertahan. Ya balik lagi karena profil pemain yang dipanggil oleh Hajime Moriyasu ya ke tim Samurai Biru itu adalah profil pemain yang sama gitu loh, untuk bisa memainkan skemanya dia. Dan Karena yang bedanya tier rendah aja kali dia ya. gue sih malah nggak Tim B bilang, kali ya? gue nggak bilang tim B juga, Enggak tim B juga lah. nggak tim B juga sih. Kalau gue Sama ininya. malah ngelihatnya lebih ke para pemain yang baru aja sih, pemain muda sih. Belum dapat menit banyak. Belum dapat menit banyak, karena kan Moriyasu sendiri, bagus. ya Moriyasu sendiri kan juga ada bilang kan, Tetap masih menakutkan. ya berarti masih menakutkan. Karena ini pemain-pemain yang sebenarnya mayoritas tampil di Olimpik 2024 sama juara AFC U23 kemarin kan, yang main di Qatar itu kan. Jadi kalau gue lihat Jepang sih emang harus diwaspadai banget ya, karena pemain-pemain mudanya juga kualitasnya luar biasa banget gitu loh. Dimana masih ada beberapa pemain utama yang bisa membantu juga kan, meskipun di laga besok kalau nggak salah ada 2 atau 3 pemain intinya itu yang nggak bisa main karena cedera. Ya. Tapi Jepang tetap Jepang. Yes. Main Pemainnya kayak ada yang absen juga kan, Ya. Kumasa Koki, betul. Soyoshi Watanabe. Ah. Machida Koki dipastikan absen kan? Ya. Apakah akan mengurangi kekuatan Jepang? Enggak. Nggak, tetap. Nggak, Karena penggantinya kayak Ayo Museko, kayak Hiroki Sekino itu semua main di Eropa. Di Eropa. Betul. Sama itu main di Eropa juga. Jadi Jepang itu kayak Persibnya kita. Iya. Jadi 11 pemain starting list sama 23 pemain itu semuanya nggak ada bedanya sebenarnya. Iya, sebenarnya buat di Asia sih mereka tetap sama. Nggak ada Seratannya nggak jauh. ya kan? Seratannya nggak jauh. Nggak Ya. jauh. Berarti kalau kita bisa lawan seri, prestasi banget. Oh iya, kita kemarin menang lawan Cina aja kan jadi naik jadi 117. 111. Jangan kan seri, kalau tipis 1-0 udah bagus. Udah prestasi lah ya. Prestasi di sini kita kalah 4-0. GBK. Apa ya? Tapi kalau melihat Jepang sih, mungkin buat lawan Indonesia besok bakal lebih banyak pemain debutannya lagi nih turunin nih. Karena Moriyasu sendiri kemarin di interviewnya bilang, saya sengaja nurunin para pemain-pemain muda ini biar saya mau lihat mental mereka tuh gimana ngadepin situasi yang cukup menekan. Oke. Karena persiapannya tuh dia udah langsung natapnya tuh ke Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 sama Piala Dunia 2030. Visioner. Iya, makanya Jepang, si pelatih Jepang itu Visioner. memasukkan Yang Moriyasu sekitar dia. 150 pemain di entry binding di FIFA. Iya. Dia loh, 150 pemain masuk semua. Udah. Berarti kan dia tahu dong, Jepang itu pemain cadangan hebat juga nih, hebat dia. Ada pemainnya sekarang gue pakai, ada yang nanti ini, ada yang buat ke depan. Tapi jelas banget infrastrukturnya ya. Timnas mereka itu visioner. ke depan. Visioner ya. Dia udah mikirin Udah mikirnya itu. 2-3 turnamen ke Kalau depan. kita kan masih mikirin sekarang nih, Iya. belum mikirin yang ke depan. Yang ya kan? pasti kan pengurusnya bukan pengurus yang untuk tujuan politik ya. Ada lagi ada. Ada lagi dong. Langsung filosofi ya. Langsung di-cut aja ya dia. Ngomong politik. Ya, kalau gue sih malah buat laga lawan Jepang besok justru antusiasnya bukan ke Indonesia nya sih, malah ke Jepang ya. Karena ada beberapa pemain muda yang sebenarnya mau gue liatin gitu. Itu loh. lu, bukan Mas orang Indo. Makanya Lu gue bilang doang. makanya gue bilang gue gitu loh. Ada 2 Cinta Indo nih. ada 2-3 pemain yang gue penasaran lah setidaknya. Tapi kemarin terakhir kan Jepang bisa menakutkan lawan Australia kan? Kalah. Oh ya kalah. Sorry. Adakah peluang Indonesia bisa mencuri poin melawan Jepang? Ya tadi menang kalah 1-0 Udah prestasi juga. keren banget itu. Apalagi seri. Wah. Kalau gue sih malah patokannya dari Vietnam aja sih. Vietnam kalau bisa nimbang Jepang di Saitama ya waktu 2022 kemarin, kenapa Indonesia enggak gitu.
Malah sekarang Indonesia harusnya lebih punya peluang karena bukan full bintang yang keluar gitu loh dari Jepang. Itu sih. Tapi aku mau nanya nih, nanti lawan Jepang nih kita mau main apa? Kalau lu jadi Patrick Kluivert atau lu jadi Alex Pastur, aku nggak ngerti yang mana yang ini lah. Maka milih counter attack atau milih main adu-adu possession. Realistisnya kita main low block. Realistisnya karena ya karakter pemain Jepang semua kan Main sama nunggu, ya. nunggu nih ya. Kita main nunggu berarti. Kita main menunggu karena Iya. Jepang pasti juga mainnya kan kayak waktu pertandingan pertama kan sabar Jepang mainnya kan. iya. Mana bener low block aja mainnya kalau saya. Low Main block, sabar. low block, compact juga pertahanannya. Apalagi Jepang ini. Nih kalau Indonesia juga sebenarnya kalau Jepang main di GBK kita main low block juga, main bertahan. Karena juga. waktu lawan Tapi kan Jepang ada terus begitu Jepang ngasih Ya, cuma- Jepang kebuka semuanya kencang Indonesia mainnya. Cuma blok pertahanan kita nggak compact. tapi ngaruh nggak? Ini kan Kuota terakhir kita. lawan Jepang itu kan 4-0 itu kalah masih belum Patrick Kluivert kan, belum Belum, kan? dan banyak apa namanya beredar kabar kenapa susunan pemainnya agak-agak kenapa harus ini gitu. Tapi kayaknya itu udah dilupakan sama semua pemain. Di gua ya, udah dilupain. Mereka sekarang sudah apa kompak luar dalam nih dalam hal maksudnya si pemain lokal dan pemain naturalisasi sudah. Nah, maksudnya dengan dengan Kluivert hari ini kan kita udah lihat nih dari Australia lawan Bahrain. Cina, Bahrain. Nah, ramuan dia dengan Jepang kira-kira akan seperti apa? Nah, Gitu. atau yang ini feeling gua aja nih. Ini kita bicaranya ngobrol opini masing-masing pribadi ya. Iya. Feeling gua malam ntar main ini nih, main possession, ikutan main Itu berani tuh kalau main gitu. begitu. Open berarti. Kenapa aku bilang gitu? Waktu lawan Australia itu kan siapa pendek ya. Iya. Apa itu jarak terbangnya jauh loh tuh dari Eropa Iya. ke ujung dunia itu. Iya, Ya kan betul, Australia itu betul. ujung dunia kan gitu. Itu pemain capek Sama semua. kayak dari Cimahi ke Tangerang Selatan tuh. Ngelewatin berapa benua tuh saya? 3 kan? Tiga. Iya. Planet Bekasi juga saya lewat. Pakai bisa nggak? Ah, Pakai bisa nggak? enggak, lewat aja. Berarti aja numpang lewat doang. Berarti ya. Kluivert sepeda itu sih kalau berenang pada akhirnya. Yang gue dengar sih Malaysia gitu, ya. ini semua tim lagi pada pede-pedenya nih. Apalagi Iya. habis di hotel Hotel Sanur tuh, hotelnya Bung Karno kan. Iya iya. Dan itu di ucapan Kluivert sebelum kita menang lawan Cina, ya kan? Ya berarti dari PD bahwa kita akan melawan Cina dan kita akan menang lawan Jepang. Ya kan? Jadi bilang gitu ya. Iya kan itu di ucapan Kluivert sebelum kita lawan Cina. Artinya berarti mungkin Kluivert dan tim pelatihnya sudah punya ramuan nih. Ramuan, pasti Ya kan? ada Dan ramuan. pasti sekarang ini lagi sibuk nih mengamati pertandingan kemarin waktu Australia kalah sama Jepang kalah sama Australia kali ya. Tapi kalau begitu, tapi namanya Jepang loh. Artinya kalau tadi Gian bilang kalau Vietnam aja bisa nahan imbang Jepang, kenapa kita nggak bisa ya kan? Itu aja. Tapi ya Jepang kan juga nggak mau kehilangan muka, apalagi di kandang sendiri satu itu kan bisa kehilangan poin juga kan? Iya. Kehilangan poin juga kan? Kapan dia bisa nguber Korsel kan? Di Apa? Oh kalau ranking FIFA Ranking, udah di atas jauh. Ah, Saya udah. udah 23, Jepang 17. udah ya? Jauh ya? Udah jauh. Nah, Oke, balik lagi kita ke Indonesia lah ya. ya. Apakah Kluivert berani mencadangkan Marcelino di tengah sensasionalnya Kambuaya dan Egy pada pertandingan lawan Cina kemarin? Caca, tadi kan saya udah bilang untuk menghadapi Jepang, saya sih berharap bahwa starting 11 yang kemarin kita lawan Cina tetap dimainkan. Artinya dia harus berani mencadangkan Marcelino karena Marcelino satu sudah absen dari satu pertandingan, ya kan? Dan kemarin posisinya digantikan oleh Kambuaya, di mana Kambuaya kita lihat semua Kambuaya malah saya anggap bisa sebagai man of the match di pertandingan kemarin di Indonesia ya. Man of the match malah Kambuaya menurut saya. Artinya Kambuaya bisa membuktikan. Dan sekarang nih Kambuaya lagi on fire nih, ya kan? Maksud begitu lagi pemain lagi on fire, lagi pede-pedenya, tiba-tiba ada yang baru dalam artian tentang kemarin istirahat nggak mainkan akumulasi, atau dimainkan kan? Menurut saya pakai kemarin seluruh pemain yang kemarin di starting apa tuh semua pemain perlu percaya diri tuh kemarin, lagi percaya diri lagi kuat tuh kemarin. Nah, gue jadi berpikiran nih, kan selama ini kita kan kalau dalam pola serangan ini selalu mengutamakan Tom Hei nih. Ya, karena di pertandingan lawan Cina kemarin tuh gimana menurut kalian semua pemainnya Tom Hei? Kalau kemarin kelihatan Tom Hei tidak terlalu dominan seperti sebelumnya ya. Lawan Cina sebelumnya waktu lawan Cina main di kota kita kalah Cina, Tom Hei kan mendominasi bahkan bikin cetak gol. Yang kita waktu menang lawan Bahrain, Tom Hei juga kelihatan benar mendominasi ya. Tapi kemarin kelihatan benar Tom Hei nggak kurang dari determinasi memberikan aliran bola, malah saya lihat kemarin
banyak Pelupesi yang Pelupesi. yang bermain, dan sama Kevin Verdong itu terlalu banyak malah dia kan malah Verdong malah bisa overlap bisa overlap ke depan. Kenapa Sandai diganti? Hah? Enggak, Sandainya Haye nggak dipasang gitu karena kemarin kurang. Emang saya juga ngeliatnya begitu gitu, kurang apa namanya, dominasinya kurang kayak sebelumnya gitu. Iya kurang supply bolanya Iya, kurang greget lah karena dia greget. di marking, dia kan bukan tipikal yang speed banget kan itu kan mainnya kan. Ya, tapi untuk lawan Jepang kita butuh seorang Haye lah, artinya Yes. buat mengontrol sektor tengah supaya nggak terlampau ini juga. Jepang kan mainnya kan sabar mainnya, Iya. mainnya kan Haye kita butuh orang seperti dia lah. Artinya kan kalau di tengah ini kan ada yang ngebrak artinya bahwa dia bisa sebagai bertahan, bisa sebagai menyerang, kan ada si Gio Pelupesi, tapi kan yang yang jadi pemikirnya di situ di Yes. tengah adalah si Haye. Iya. Tetap kita butuh Haye. Masih butuh ini. Ya kan, itu aja sih Mas. Tapi kalau misalnya atau Jepang tuh di tengahnya kan tadi kan bilang sama dia kan ini akan makan pemain muda kan ya. Nah tiba-tiba di lapangan nih Haye nggak bisa ngimbangin nih gerakan squad gaya di tengah Jepang nih, ya kan? Kenapa nggak kita coba main? Nah, ini yang usul ya pada Patrick Kluivert sama Alex Pastu dan dari Lanzat nih. Ide gua Pelupesi, Kambuaya di tengah, ya kan? Nah, di Depannya? depannya nih ya, nomor 2 nomor 10-nya tuh ya. itu bisa tipe-tipe yang cepet-cepet semua ya. Mau Yakob, mau Beckham, mau Egy, ya kan? Tapi tengahnya nih tipe yang stay, ya kan? Stay bisa ngimbangin 1-2 yang Jepang di tengah gitu loh. Atau ya gue merasa aja, wah ini Tom Haye akan kewalahan gitu aja. Tapi nggak mungkin mendingan dimainkan di babak kedua ketika sudah agak-agak terkuras energinya, baru main bola-bola langsung cepet. Tapi waktu lawan Cina kemarin duetnya Joe sama si Tom Haye lebih banyak steal di tengah kok. Tengah belakang lebih banyak, dia malah kurang masuk ke depan karena dia sudah percaya sama wingbacknya juga udah main kan, si kita kemarin yang Sayuri main sama Verdong kan, mungkin kan saya lihat lebih banyak stay loh kemarin itu dua tengahnya itu. Lebih ke itu mungkin yang jadi alasan juga kenapa kemarin waktu kita menyerang jumlah pemain kita nggak banyak kan, karena tengahnya juga nggak berani naik karena Cina serangan baliknya kan juga serem gitu. Nah itu mungkin strategi juga ya, takut ada serangan balik, tengahnya nggak terlalu banyak ini. Iya, itu sih ya. Kalau buat nanti sih justru gue malah menariknya kalau Jepang beneran mainin si Sanonya pemain Mainz, terus Tom Haye main juga, ini bakal menarik banget. Karena si Sano ini nih Sano Mainz Kira kayak Sano Besleman. mainnya di Mainz maksudnya. Mainnya di Mainz. Ini nih salah satu pemain di Bundesliga dengan daya jelajah paling tinggi. Ini kalau ada Tom Haye di situ, terus ketemu sama Sano, ini bakal menarik banget duel deh. Dan menurut Tom Haye pastinya bakal lebih kelabakan nih, ketemu pemain yang punya daya jelajah setinggi itu, pasti bakal diikutin terus. Tapi Tom Haye itu bukan tipikal orang yang pandai memarking. Iya, dia bukan Tidak. Malah yang melakukan itu pasti akan si Gio Pelupesi. Pelupesi yang Maksud gua perannya Tom Haye ini malah bisa dimatiin justru sama si Sano ini nih. Itu khawatirkan situ. Kan Itu kita yang tahu maksud Tom gua. Haye ini kan kalau kita zaman dulu kayak Carlos de Melo. Oh iya, gitu dong. Tipenya yang stay, bola, masuk umpan lambung. Sama Pirlo gimana? Mirip-mirip Ya? Mirip-mirip. Lari lagi juga. Lah, wajar dong. Ntar gue ngomongin Donadoni, ntar gue ngomongin era-era gue nih. Beda. Tom Haye itu gue batiin dia punya umpan lambung khas. Yes. Dia bisa langsung ke kakinya pemain. Langsung ke mata kaki. Langsung ke kaki. Ya itu kan kalau di Indonesia ada Melo ya, kalau di Italia Pirlo lah. Ya kan, nggak usah pakai ancang-ancang, tak langsung Sangat mengantar Jisung aja. Iya. Itu antidotnya tuh. Iya, antidotnya itu tuh. Ya kan. Oke, terakhir nih, menurut kalian prediksi skor Jepang lawan Indonesia besok berapa? 1 Jepang. Kita bisa golin, tapi kita kalah lawan Jepang. 1-0 Jepang. 1-0. Enggak, sorry, 1-0 Indonesia. 1-0 Indonesia. Gue belaga gila aja gue. Belaga gila. Jawab secara realistis sih 0-1 kalah. Cuman kalau jawab pakai hati bilang 1-0. Masih yakin ya? Harus yakin. 1-1. 1-1. Ya sekarang kamu sebagai Tuan rumah apa?
Jadi Yakin? suara kamu suara koprol. Iya, yakinnya berapa? Iya kan? Iya. Berapa skornya? 1-1 lah. 1-0. 1-0. 1-1-0. 1-1, 1-0. 1-0. 1-0. Oh. Saya mau 1-1. Siapa tuh kosong, siapa yang satunya? Indonesia dong. Oh, oke. NKRI harga mati. Cintamu sampai mati juga ya? Sampai mati. Karena kita lahir di Indonesia. Darah lu udah mengalir merah putih Darah ya? bola. Jelek ada bolanya langsung keluar. Oke guys, terima kasih untuk podcast hari ini. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel kita makin semangat untuk membahas sepak bola Indonesia baik yang viral, hangat sampai kontroversial. Caca ngambil lagi nggak? Ngambil lagi ya? Tergantung permintaan. Oke. See you next. Bye.